Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Doa. Amin. Kan afdhalud doa alhamdulillah. Afdalu ma qultu ana wa nabi qawli la ilaha illallah. Alhamdulillah. Nah, ngerti. Kalau sudah amin terus saya berhenti. Kita semua tiap malam 11, tiap bulan selama kita ada umur, insya Allah kita akan selalu begini. Amin. Patahan wae. Karena ini keperluan kita, kepentingan kita, kebutuhan kita, makanan kita. Makanan yang sangat bergizi untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita yang perlu. Pengersabah menyediakan tempat dan ilmunya. Mudah-mudahan kita pulang dari sini mendapat nurnya. Walaupun ilmunya tidak tertangkap, tidak apa, tapi dapat nurnya. Yang penting itu. Karena ilmu itu masih kasar. Yang tadi. Tapi nur itu halus. Kita belajar zikir ini untuk memperhalus. Untuk memperkecil diri. Akhirnya memperhalus. Yang gede itu, yang tinggi susah masuk ke pintu. Ada ukuran, ada batasan. Tapi kalau yang halus tidak pakai pintu juga nembus. Contohnya, kita lagi sholat. Si kasar mah, si gede, si tinggi, si gendut, di atas sajadah. Ya kan? Kaki nginjak sajadah, badan menghadap ke Ka'bah. Tapi si halus mau pergi. Tidak terasa. Ingat-ingat udah di sawah aja. Itu kalau tukang ke sawah. Itu hebatnya si halus. Nah itu. Tukang kantor. Badannya di atas sajadah. Untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Anggotanya sudah dipersiapkan. Sudah wudu. Cuci muka pakai doa. Kumur pakai doa, isep air pakai doa, cuci muka pakai doa, colek telinga kanan, telinga kiri pakai doa, cuci rambut pakai doa, tangan kanan, tangan kiri beda doanya, kaki kanan, kaki kiri beda doanya. Itu sudah. Tapi halus loh kemana? Jangan nuduh orang lain di kantor. Saya tidak pernah begitu karena saya bukan orang kantor. Tidak pernah kesalahan. Tidak akan bisa nunduk. Tukang gergaji. Badannya di atas saja ada sholat. Itu bukan nuduh. Paling tidak besar kemungkinan. Jadi kecil kalau tidak begitu. Kalau saya tidak pernah lagi sholat ingat gergaji. Karena tidak pernah pegang gergaji. Coba, itu tukang gergaji, rebutan gergaji terus. Orang sudah nyebutnya di luhur ungkug-ungkugan di handap peperendean. Di atas menatap garis sifat. Yang di bawah juga begini terus. Menatap garis, meluruskan. Ya kan? Yang atas meluruskan, di atas meluruskan. Kata sifat lu meluruskan gue, hati lu. Hati lu kemana? Gitu. Si halus mah kemana pergi ini? Gitu. Dia mencari pekerjaan sendiri. Kemana dia? Profesinya apa? Jadi kita belajar tidak
Tidak aneh sebetulnya. Dan memang ini yang dikejar oleh semua, yang mesti dikejar, dicari oleh semua, dan pasti mencari ini. Cepat atau lambat mereka akan datang kepada kita. Gitu kata Syekh Ahmad Khatib Syambas Abdul Ghaffar, silsilah ke-34. Ya, Ahmad Khatib Syambas. Faman lam ya'tina fi zamanina la budda yandam. Siapapun yang tidak datang kepada kita pada zamannya pasti menyesal. La budda yandam. La budda yandam. Pasti ketemu penyesalan. Kita sudah diselamatkan dari penyesalan itu. Orang Sunda nyebutnya sadia payung sama hujan. Sedia payung sebelum hujan. Ya sudah siap-siap kita. Sudah dikasih Allah. Bukan keinginan kita. Walaupun kita ingin. Tapi hakikatnya iradat Allah. Bukan perbuatan kita. Walaupun kita berbuat. Tapi itu perbuatan Allah. Ciptaan Allah. Allah bikin. Kita tidak bisa apa-apa. Melangkahkan kaki ke sini. Maunya saja dari rumah. Maunya saja. Mau ikut pengajian di Nur. Maunya saja bukan punya kita kan. Kita dimaukan. Gitu. Kalau masih mau kita, saya mau. Ini kan kemauan saya. Oh itu masih kasar, masih gede itu. Belum kaulan layinan. Masih kasar. Nah, diperhalus. Kata pengarsa Abah. Mun urang aya kahayang. Nganasak dikekewek. Da kahayang ini mun urang. Serahkan ke anjeunna, pasarahkan kepadanya. Kalau kita ada kemauan, jangan diaku oleh kita. Kemauan itu asal kemauan baik itu dari Allah. Kalau kemauan jelek pasti dari setan, dari Firaun itu. Ada agen informasi di dalam. Iya. Inna syaitan yajri 'alan nas majrad dam. Benar-benar setan itu yajri 'alan nas. Menyalurkan, menjalankan rencananya, programnya itu majrodam lewat saluran darah. Fakhashitu ayyaqdhifa fi qulubikum syai'a. Sabda Rasulullah, aku khawatir kalau si setan itu melemparkan sesuatu yang membahayakan ke dalam hati kalian berdua, hai Abu Bakar dan Umar. Di hadapan beliau Abu Bakar dan Umar. Apa yang dilemparkan? Yaitu aku. Ya aku. Ini kan kemauan saya. Ini langkah saya. Ini program saya ini. Nah, ini hak saya ini. Yang saya hanya gontok-gontokan. Ini daerah saya ini. Daerah saya ini. Ini markiban. Saya yang buka ini. Kenapa lu nongol-nongol ke sini? Nah, sudah. Hancur itu dengan saya itu anak. Kalau sudah anak 185.000 tahun malaikat ibadah kepada Allah jadi iblis. 185.000 tahun. Malaikat, iblis itu malaikat. Malaikat yang punya anak itu. Anak aku karena kesombongannya. Aku karena tuanya, aku karena keturunannya, aku karena tampannya, aku karena keberaniannya, aku. Pokoknya aku. Kalau tidak ada saya, nah, untung ada saya. Gepeng. Kok coba kalau tidak ada saya? Panjang. Udah. Anak khairul minhum. Makanya tidak boleh. Ini amalan kita ini untuk kita. Bukan untuk orang lain. Orang lain tidak perlu kecampur. Ini urusan kita. Untuk kita. Keperluan kita. Orang dikira juga sudah pakai suluk. Ada orang mengatakan tarekat kita tidak pakai suluk. Pakai suluk. Ini suluk. Ini. Zikir kita pakai merem. Itu perintah dan contoh dari Rasul. Merem itu nutup mata. Tuh, tutup. Itu merem. Tuh. Tutup mata. Ini sudah suluk.
Maksudnya apa? Nutup mata. Nah, dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW kuliah di Gua Hiro. Mengasingkan diri. Sendiri di Gua Hiro. Sendiri. Kampusnya batu. Kampus Nabi dibuat dari batu. Sendiri. Terus di situ. Sebulan, 2 bulan pulang. Ambil bekal. Sampai 5 tahun di situ. Persis seperti Bapak Ustadz Dani Lutfi, sarjana sosial Islam. 5 tahun ya sampai jadi ke 6 tahun nikah itu. Kan kalau untuk S1 itu 5 tahun. Ya kalau tidak lulus 5 tahun terlalu ceboy itu otaknya. 4 tahun selesai ya. Yang bagusnya 3 tahun selesai. Pan ada SKS sekarang. Yang paling cerdas ya yang tidak kuliah, tidak sarjana jadi dosen. Nah itu paling cerdas itu. Kalau dosen jadi mah harus sarjana. Dosen jadi mah harus sarjana. Tapi jadi dosen mah tidak perlu sarjana. Gitu. Bukti tadi yang mengatakan saya dosen itu sarjana, padahal saya mah bukan sarjana. Yang mengatakan saya dosen sarjana. Dan mereka di sini calon-calon sarjana, saya bukan sarjana. Perintah guru. Sekali-sekali penting, sekali-sekali. Penting, sekali-sekali. Nah, disuruh ke kampus oleh yayasan, saya tidak mau. Saya tolak. Kampus minta, saya tolak, nggak mau. Saya juga punya harga diri. Nah, masa lulusan SR 6 tahun harus ngajar di kampus, gendang ditepak batur, ya uang ditepak solangan, ditepak. Tapi kalau guru murid penting, sekali-sekali, oh ya, bangga. Tidak pakai bahasa basi, bangga mas. Nah, memang KBG dosen kakak musa sekali-sekali kan. Ya. Kan orang yang kadia sekali-sekali. Kamana mana kiban orang sekali? Sekali ada. Cok. Model dahar saya comot cok. Saya dua comot tuh. Itu betul. Dengan cara kontinu, rajin, gitu istiqomah, ngeroye, ngeroye. Ini kahayang saya dari Allah, dihayangkan ke Allah, nyanggakan kanjenana. Itu keperluan saya dari Allah, guru menyediakan. Aduh, luar biasa. Untuk pembina belajar begini, ini dia apa ini? Ini latihan mengurangi tidur. Tidak menyengajakan, tidak perlu datang kemana saja, melatih diri, ngelatih mumpung daek, mumpung mau, mumpung hidup, mumpung itu ajaran Islam. Mak ibadah itu mumpung hidup itu ajaran, mumpung sehat. Kalau sudah tidak sehat, maka kita cuma ngiler orang lain datang, pergi ke sana. Mumpung sehat, memanfaatkan sehat. Kendaraan kita adalah sehat. Punya motor tidak dinaiki kalau tidak sehat. Punya mobil digerasi saja tidak sehat. Punya pesawat tidak terbang kalau tidak sehat. Kendaraan utama sehat. Itu dalam arti luas, makanya kita belajar untuk sehat. Sama sehat si halus itu, si lembut itu. Kalaupun badan fisiknya sehat, kalau si lembutnya tidak sehat mah nggak mau melangkah. Karena gue di situ. Coba. Kata gue dari dalam, merem matamu. Tuh. Hei, mataku merem. Kenapa? Suara kamu bukan untuk orang lain, untuk aku. Karena aku adalah Fir'aun. Yang harus kamu serang dengan kaulan layyinan. Dengan kata-kata yang halus. Kata-kata yang halus itu la ilaha illallah. Halus.
Tidak menyengajakan membanting, tapi bantingnya luar biasa. Tidak mengajakkan menggosok, tapi itu gosokan yang halus. Gitu. Tidak seberapa, cuma merem, tutup mata, tunduk, ucapkan la ilaha illallah. Itu kan halus, itu kan halus. Tidak kasar itu. La ilaha illallah. Ke dalam semuanya, bukan untuk orang lain. Makanya merem. Maksud merem supaya kita khusyuk. Gitu. Gantinya holwat. Merem ini. Gantinya gua. Gitu. Makanya ketika Syekh Thaleh bin Talabuddin Kalisapu Cirebon masih menggunakan holwat kamar untuk menyepi. Juga di Suryalaya pengarsa Abbas Sepuh masih menyediakan tong untuk menyepi. Hanya bisa berdiri dan ruku dan sujud dan duduk melonjorkan kaki. Tidak bisa terlentang setinggi kita. Pengarsa Abbas tidak menganggap fase itu. Pada tahun 80 ketika beliau menyampaikan ceramahnya di Kalisapu, ingin memugar Kalisapu, beliau mengatakan, zikir jahar ini gantinya holwat, gantinya kamar. Jadi kita lagi dikir di mana saja, kita dikir sendiri, karena tidak melihat siapa-siapa. Matanya merem supaya fokus ke dalam. Itu jangan melek-melek aja dikir. Jangan sampai ada yang laporan, kenapa Pak Kiai itu, Pak Ustadz itu kalau dikirnya suka melek-melek. Sama kamu sama, saya bilang. Mana tahu orang melek kalau dia tidak melek. Ini di Jakarta, Kiai ini wilayah Kiai. Ada yang lapor, oke gimana itu Pak Ustadz itu suka bikinnya suka melek-melek. Ya sama kamu aja sama. Diam. Ya. Mana tahu orang lain melek kalau dia tidak melek. Nggak tahu. Makanya merem aja, ikhlas aja. Tidak akan terus buta ini. Perintah jadi bukan lagi dikir jadi merem. Sebelum dikir juga sudah merem. Selesai dikir baru melek. Ini kan perintah dan contoh dari Rasul. Bukan dari Suryalaya. Ghammid ainaika. Perintah Nabi. Pejamkan matamu. Wasma' dunya samarat. Dengarkan dari aku 3 kali. Nah, mughammidan ainahi. Memejamkan 2 matanya. Rafi'an sautahu. Mengangkat suaranya. Bukan ajaran Suryalaya dikir jahar. Si maafan masih. UIN Bandung saja masih banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak mau menerima dikir jahar itu. Kering telepon menanyakan ayat yang mana yang dipakai dalil akurat untuk dikir jahar. Kalau wa asiru qalakum aw jahru bih itu juga bisa, tapi itu mah jauh. Yang mana atuh? Kata saya surat Al-A'raf ayat 204. Itu juga harus ngaji usul fikih lagi. Karena 204 itu dalil dikir jahar, 205-nya dalil dikir hopi. Tapi dalil dikir jahar yang sangat akurat, dan kalau sudah tidak menerima itu, ya sudah murtad. Surat Al-Qalam ayat 51. Ketika Nabi dikatakan gila oleh kafir. Nah, itu paling akurat. Itu karena Nabi zikir jahar. Tidak suka kafir mendengarkan suara zikir jahar. Nah, jadi zikir ini sunnah Rasulullah untuk memperhalus kita. Jadi untuk memperhalus kita ini dengan zikir yang gede. Zikir yang suara keras. Zikir pakai gerakan. Kalau ada yang kenapa kok zikirnya pakai gerakan? Balik tanya lagi, zikir macam apa yang tidak pakai gerakan? Coba. Zikir macam apa yang tidak pakai gerakan? Coba. Nggak bisa jawab. Syahadat pakai gerakan. Salat, zakat, saum, haji
Gotong royong. Gotong royong di jalan, di saluran air, di bangunan. Mana ada bangun tanpa gerakan? Kita berangkat dari rumah masing-masing, kita tinggalkan rumah masing-masing, tidak dibawa ke sini. Kan ini dikir bulanan. Ya kan? Dikir bulanan, pakai gerakan. Mana datang sini tanpa gerakan? Nggak ada. Begitu. Tidak ada yang tidak pakai gerakan. Itu mah cuma memojokkan aja. Untuk orang yang, makanya penting pengajian seperti ini, dibongkar sudur. Itu. Oleh ahlinya. Suruh yang berjenggot. Supaya beda gerakannya. Meyakinkan. Kalau ini mah kan tidak meyakinkan. Kan harus penampilan juga penting. Penampilan. Kalau tidak berani menampilkan diri yang berbeda, tidak akan ada kemajuan. Itu lagi. Seperti sekarang, dari tadi ada yang bisik-bisik. Sarungnya kuning katanya. Bajunya kuning. Ada bisik-bisik, saya juga tahu. Ya. Karena baru pakai ini sekarang. Sekarang kampanye, sudah tidak kampanye, tidak. Tidak kebetulan pas ngambilnya baju yang ini, sarung yang ini. Banyak baju sarung di sana, tapi pakainya yang ini sekarang. Gitu. Tapi tidak kebetulan kan. Betul ini. Pokoknya ngerti lah ya tuh lah. Ulah kerok wae huruf tuh. Tah, ya. HP lagi nu ieu. Abah mah tidak kampanye katanya. Jadi ya. Abah mah tidak kampanye. Tidak kampanye, tapi kamakola 3.000 bungkus itu nasi. Wa riwayatin 5.000 bungkus. Nah lain kampanye eta teh mikir. Ulah dipilihan, terei buleun, lep. Ulah capek. Bisi nyelap dina huntu. Ngegedean ceuhil capek lep. Telang geus. Gitu. Itu masih kena dipilihan mah berarti aya cucukan di jerona. Gitu. Aya cucuk gede, aya cucuk cagak tuh. Lap gitu. Huluna, buntutna, tenggongna, beteungna, cangkengna gitu. Ka tulang teh taleg teu beureut. Baru eta. Baru itu hidmat. Baik sigit pahanghakan kesad teleg. Nah, itu. Ulah yang ngarti ya sagala. Atuh kudu ngarti mah ajaran Islam teh kudu banu eureun salat oge. Cuma tak pantes di akidah filsafat tadi. Perguruan tujuh serabanu eureun salat. Teu ngarti atuh. Jadi sangrepan batu di itu teh. Sujud tarang kana sajadah. Kudu ngarti mah eureun. Pan umirtu an asjuda ala sab'ati azumun. Aing tadi titah sujud di luhur 7 tulang. Nabi ngalakukeun eta, nuturkeun wae teu ngarti oge. Gitu. Hak ya. Enak tawaf seputar ti multazam. Pan nuka Mekah teh apa multazam teh eta garis coklat tina sudut Hajar Aswad. Di dia Hajar Aswad ge laptah multazam teh eta. Kapan urang geus torekat lain eta multazam murah. 20 juta aja nepi, 40 juta aja nepi. Temu tajam nu iya tah, nu mahal mah. Perjalanan roh mah muter bager, teu bolos ka ditu. Tidinya. Ulah ka mana-mana.
Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-taifin wal 'akifin warruk'is sujud. Lamun ieu si halus nu halus parantos suci. Nu tawafna ge lain anu lehoan mah kieu. Lain anu penuh ku tai, lain. Taifina teh lain nu penuh ku tai nu lehoan, anu tai celian lain. Anu belek cileuhan. Taifina ge malaikat, akifina didinya teh malaikat. Nu ruku sujud bertakun teh tunduk. Tah kanu halus, kanu lembut, tah nu parantos suci. Keur bersih orang teh. Telang gitu. Malah maka dipilih-pilih. Allah cangkangna. Allah cangkangna. Turun kabeh. Nanu teu manfaat. Sok ke tangkal kabung. Pohon aren. Injuknya. Daunnya. Lidinya. Cangkalanya. Kulang kalinya. Terus tangannya manfaat. Untuk apa? Ada cara, tidak sembarangan. Nah, ditingur dulu. Paling tidak teteh 165 kali nunggu. Paling hitung yang punya tangga. Supaya apa? Supaya lembut. Nah, itu mengitir. Tok 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 tungtung eta tok les wah leungit 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 kamana leungit teh ka mana-mana manehanana teu teh keur ngayun dengklang. Kenapa dengklang? Kenapa ada sangka ikatan. Silsilah nu nyangkeh teh ngeunah keur ngayun cer teh keur ieu eureun teh tok 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 geus eureun teh leus dibongket diikat dulu itu apa kulang kalengnya saruluku diikat supaya tidak diikat kan diikat nah kaluhur kabeh ilah kakatuhu kabeh babatok teh illallah kakek teh eta teh bangkeut eta tali eta teh babatok teh teh kurang Sunda mastaka atulah eta teh bangkeutan eta teh ulah orang kareo lah kana besajan urang teh nolaya lah kaluhur ti handap kaluhur ulah dulur ka handap lah bidah eta handap kaluhur minta surah ila dimag eta ikut itu ikat tali itu ikatan supaya seragam gitu sirah nawae geus seragam. Kenapa harus seragam? Ini dikir perang, bukan dikir pupudian. Perang atuh. Sok, luka pasar, sok aya latihan baris berbaris. Aya nu ka pasar mah. Nah, latihan baris berbaris mah tuh. Hansip, security, ya kan? Tentara, polisi. Sakalina kuring ditah baris tadi ajar ti tadina
Hadap kanan, gerak salah ngalangkahna. Dah tadi ajar. Gitu. Belajar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu kali nafas, satu kali la ilaha. Itu plus kita belajar menghembuskan nafas. Tidak belajar, mana bisa. Kalau tidak belajar menghembuskan nafas, didodot nafasnya kalau sudah jatuh tempo. Amit-amit jangan bayi. Jangan mau kita dicabut malakal maut. Enak aja lu mau cabut-cabut gimana? Allah memasukkan ruh ke dalam asfara safil ini Allah. Kenapa kamu mau nyebut? Tak bisa. Kata kepala gue masuk ke godek pakai dikir. Katanya itu di kitab Daqaiq itu kan begitu. Ketika malakal maut mengambil nyawa orang beriman itu tidak ada tempat, tidak ada pintu. Di sini tertutup. Nggak bisa tahun gue mau walaupun hanya 1.000 perak suka isikan celeng batu mah. Itu kan gerakan zakat juga. Dompet dibuka, itu kan gerakan. Di dalamnya ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000 diambil. Tuh. Kan gerakan tangan, gerakan si halus, cek si halus. Kata si halus yang 1.000 saja. Itu kan gerakan untuk memperhalus. Mudah-mudahan siapa saja yang cepat tentu dapat. Saling memperhalus. Perempuan lagi pidato, lagi ceramah begini, bapaknya begini, suaminya. Ya kan? Ibu-ibu lagi dikejar, wek. Bapak-bapaknya tutup mata, tutup bibir, tekuk lidah, tahan napas. Dengarkan lagi khotbah itu kan. Itu ajaran. Bukan main-main. Tunduk. Untuk mendengarkan ceramah yang suka wek gitu. Capek sendiri pergi. Jangan begini dua-duanya. Jadi awet rajat. Juragan Sudira sampai 3 kali cerai sama istrinya. Sudah cerai masih mau kembali. Kan tidak boleh. Harus diselang dulu. Diseling dulu sama cowok lain. Kata Juragan Sudira ke tukang becaknya. Nih uang. Tuh kawinin. Ya. Tapi jangan diganggu ya. Itu kan rugi. Juragan Sudira konyol. Ditikah aja biaya dari Juragan Sudira. Becaknya punya Juragan Sudira. Nyuruh nikah pepotongan anak. Bekas isi Juragan Sudira. Itu namanya Sunudin. Itu tukang becak. Mana mau masuk ke kamar majikan. Majikan anak. Kang Midin, kenapa di luar saja? Aduh, gerah. Jangan gerah-gerah, sekarang sudah istri kamu, biar Juragan Sudira mencari lagi. Itu kan. Jadi gigit jari Juragan Sudira. Makanya jangan ayat raja kalau ada yang wek, diam. Biasanya suka wek itu apa? Ya, kalau sudah punya dikir mah enggak ada wek. Wak. Ganti ku dikir insyaallah. Halus. Kalau sudah halus masuk nembus tembok juga. Masa kalah sama si apa? Yang di televisi si tuyul. Apa? Tuyul. Batu masuk, tembok masuk, enggak pakai pintu dia. Bukan dia, kita juga begitu. Hebat kita ini. Badan lagi sujud kan hati. Nyangkul. Si halus mana? Bagaimana cerita guru agung tentang Profesor Dr. Oteng Sutisna, Rektor UPI Bandung. Kan begitu.
Seorang rektor, profesor doktor, dari kantor mau sholat, lagi sholat ingat kantor. Dia punya pikiran, sholat tidak, ngantor tidak. Mending tidak sholat aja. Berhenti sholatnya. Karena sholat tidak, ngantor tidak. Kantor ditinggal, mau sholat, tapi lagi sholat, ingat kantor. Jadi tidak sholat sekalian. Datang ke Suryalaya, ke pengurusan Abah. Kirim surat. Saya mau ziarah sama Abah, tapi malu. Karena saya tidak sholat. Kata beliau. Kata pengurusan Abah. Abah jawab surat. Dan kalau mau ziarah sama Abah, jangan malu-malu. Abah mah tidak pernah nyuruh sholat. Coba. Itu halus itu. Kaulan layinan itu. Kata-kata halus. Tidak kasar itu. Dan kalau mau ziarah sama Abah mah jangan malu-malu. Abah mah tidak pernah nyuruh sholat. Nah ini kiai tidak pernah nyuruh sholat. Datang kan. Orang tidak sholat berarti sholat tidak nyuruh sholat kiainya. Datang. Rawi terakurat sekolong langit. Kalau ada ikhwan tidak percaya, ikhwan murtad. Benar. Ini rawi ini, saya rawinya. Wa'an itu. Sumping datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kata Abah. Saya Abah Oteng Tea. Oh iya, Den, silakan Den. Abah mengingat Raden. Silakan. Dan Abah mah tidak pernah nyuruh sholat. Dah bahasa Sunda. Abah mah tidak pernah miwarang sholat. Dan miwarang sholat mah Allah. Abah jadi piwarang. Seperti gitu. Itu kaulan layinan itu. Kata-kata halus. Ngobrol. Talkin dikir. Udah talkin dikir. Datang waktu sholat duhur. Abah permisi. Dan Abah permisi mau sholat dulu. Dan Abah pada sholat sholat. Abdi yang ngiring. Kapan ada matara sana? Kata Abah gitu. Kaulan layinan itu. Tidak dari situ semua. Kapan ada matara sana? Abdi badek deui. Nah badek deui. Nah badek deui. Da abdi mah kapungun osok. Mung nu tadi teh di Bandung, sekota Bandung 21 km persegi itu tidak ada yang bisa jawab. Masalah ini sekarang sudah terjawab. Saya mau sholat lagi. Kan jadi murid yang hidmat. Tiap ada wisuda datang terus almarhum. Mudah-mudahan jadi murid pengersa Abah. Dan memang beliau murid jadi pengersa Abah. Gitu kaulan layinan. Ulah kasar gitu. Tuntun dituyun ku nasihat nu lemah lembut nu matak numbulkeun nurut bisa napak dina jalan ka hadean. Ulah nurutan ieu mah sok kasar ngomongna gitu. Mudah-mudahan urang sing dipaparin hidmat sing paparin betah kuat tangguh pagawean urang ulah anu bisa ngaganggu. Boro-boro jelema malaikat setan we bisa ngaganggu. Pagawean kuring ieu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.